PSSI terus melakukan yang terbaik demi timnas Indonesia bisa bermain maksimal di tiap pertandingan. Segala usaha teknis maupun non-teknis dilakukan, mengingat lawan yang dihadapi adalah lawan kuat, sehingga tak hanya memerlukan pemain bagus, Indonesia juga membutuhkan pemain top. Oleh karenanya, meski sudah kedatangan dua pemain anyar dalam diri Misilgas dan Eliano Reinders, PSSI disinyalir masih akan melakukan penambahan gerbong pemain grade A untuk membuat timnas Indonesia semakin kuat. Nah, upaya masif yang dilakukan PSSI ini ternyata membuat negara tetangga Malaysia iri. Bahkan, FAM selaku federasi kemanasan melihat timnas Indonesia yang semakin diminati oleh pemain-pemain keturunannya. Sebelumnya, skuad Harimau Malaya baru saja berhasil memenuhi ambisi besarnya menyaingi Indonesia, yang mana timnas Malaysia sukses memenangkan Piala Merdeka. Diketahui turnamen buatan sendiri Harimau Malaya ini sempat melesat menyalip peringkat FIFA dari Indonesia. Di tanggal 10 September yang lalu, Harimau Malaya sempat menduduki ranking 131, menggeser timnas Indonesia yang saat itu berada di bawah satu strip yakni posisi 132. Kesuksesan ini membuat Pau Marti Vicente dipuja-puja oleh publik negeri jiran dan dianggap telah mampu meningkatkan standar permainan Malaysia. Pelatih asal Spanyol itu juga disebut telah membawa permainan tiki-taka dengan 1-2 sentuhannya. Hingga ia pun diakui Miodrag Radulovic, mantan pelatih Lebanon, bahwa sang pelatih Malaysia itu telah menyulitkan anak asuhnya. Tak hanya itu, Rasman Roslan selaku pundit lokal juga mengatakan Pau Marti lebih baik dari pelatih-pelatih yang sebelumnya. Berkat hasil memuaskan ini, YouTuber, media hingga para fans Malaysia langsung gembar-gembor. Akun X OneFootball.my membandingkan prestasi Malaysia dengan negara Asia Tenggara lainnya dan bahkan menuliskan skuad Harimau Malaya jauh lebih baik karena meraih 1 trofi di tahun ini. Menariknya, demi bisa mempertahankan konsistensi, Malaysia mengikuti strategi Indonesia dengan menaturalisasi pemain. Publik Harimau Malaya pun kembali iri usai Garuda mendapatkan Misilgas dan juga Eliano Reinders. Karena hal ini, 3 pemain keturunan grade A berdarah Malaysia pun digembar-gemborkan akan segera dinaturalisasi. Dimulai dari junior JIZ di Go Ahead Eagles, berposisi sebagai bek kanan dan memiliki harga pasar sebesar 20,86 miliar rupiah. Ya, dia adalah Matt Dale, pemain berusia 27 tahun yang dikabarkan mengaku antusias dengan rencana naturalisasi Malaysia. Nama kedua yang dikaitkan dengan Malaysia adalah Ferdi Dries, striker Rapid Wien di Austria. Ferdi baru bergabung raksasa Austria pada Juli 2022, namun sering dipinjamkan ke klub lain termasuk PSV Zwolle di Liga Belanda. Nama selanjutnya adalah gelandang Heracles Almelo Sam Sheperman. Pemain berusia 22 tahun ini merupakan junior Misilgas di Akademi FC20 yang masuk pada Juli 2018. Tapi meski sudah gembar-gembor, hingga berita ini dibuat belum ada tindak lanjut mengenai nama-nama pemain tersebut. Bahkan Ferdi Dries dilaporkan menolak tegas berseragam kuning hitam, yang uniknya striker Rapid Wien ini malah lebih tertarik bergabung ke timnas Indonesia. Tak hanya Dries, pemain keturunan lain yang sempat dikabarkan tertarik membela Harimau Malaya seperti Naim Gracia, Ethan Burnley, pemain MU, hingga Josh Brownhill justru menyatakan penolakan untuk membela timnas Malaysia. Tentu saja kasus naturalisasi yang ingin dilakukan Malaysia tersebut berbanding terbalik dengan Indonesia. Ya, Federasi Sepak Bola Indonesia sukses mendatangkan banyak pemain keturunan dalam 2 tahun terakhir. Usaha keras Pak Erik ini terbayar manis dengan performa apik skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pencapaian inilah yang malah menarik minat para pemain keturunan lain untuk berseragam merah putih. Nah, yang terbaru, pemain keturunan yang kini membela klub besar Belanda AS Alkmaar mengirim kode ingin membela timnas Indonesia. Siapa dia? Dia adalah Julian Urip, wonderkid Belanda berdarah Surabaya yang saat ini membela AS Alkmaar U21. Baru berusia 17 tahun, ia menjadi pemain muda yang jadi andalan di level klub ataupun tim Jong Orange. Berposisi sebagai gelandang serang, Uri punya insting gol yang mematikan, di mana tercatat di level klub ia sudah mencetak 27 gol untuk tim muda AS Alkmaar di tim akademi hingga U18.
Hebatnya di usia 15 tahun, Julian Urip telah mendapatkan kontrak profesional berdurasi 3 tahun hingga 2025 mendatang dari klub papan atas Belanda, AS Alkmaar. Sementara di level tim Jong Orange, Urip juga menjadi andalan, di mana ia sudah membela Belanda U16, U17, U18 hingga U19. Total, Urip telah mengoleksi 3 gol untuk Jong Orange. Nah, yang menarik, di akun Instagram miliknya @julianurip, ia ketahuan mengikuti akun resmi PSSI. Selain itu, Urip juga berteman dengan gelandang timnas Indonesia, yakni Ivar Jenner di Instagram. Pemain berusia 17 tahun ini juga diketahui mengikuti sejumlah akun Instagram yang kerap membagikan kabar soal pemain keturunan Indonesia di Belanda. Wah, apakah ini menandakan minatnya untuk memperkuat tanah leluhurnya? Jika iya, apakah Sintayong bakal tertarik untuk memakai jasa pemain muda ini? Menarik untuk dinanti. Patut diakui prestasi skuad Garuda dalam beberapa waktu terakhir tak terlepas dari pemain naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia. Tak hanya Indonesia, pendukung timnas Vietnam belakangan ini merasakan kegembiraan yang luar biasa. Pasalnya, Rafaelson, pemain asal Brazil yang selama ini merumput di V-League, telah berhasil dinaturalisasi. Diketahui bahwa belakangan ini sepak bola Vietnam mengalami kemunduran di semua level. Vietnam bahkan sudah bukan dianggap raksasa lagi di ASEAN. Hasil paling akhir yang mereka rasakan saat timnas mereka menyerah 0-2 dari Thailand di depan publiknya sendiri. Mirisnya, timnas Thailand saat itu hanya menurunkan pemain pelapisnya. Sementara itu, di kelompok umur pun nasib Vietnam tidak kalah tragis. Dalam Piala AFF U16 2024, timnas Vietnam dikalahkan Indonesia dengan skor telak 0-5. Berbagai situasi inilah yang membuat publik pendukung timnas Vietnam banyak berharap atas kehadiran Rafaelson yang kini berganti nama menjadi Nguyen Xuanson. Dengan hanya bermain di kompetisi lokal, kemungkinan Rafaelson diturunkan sangat besar meski di ajang Piala AFF 2024 di luar kalender FIFA. Ya, kondisi skuad Vietnam seperti yang sekarang ini tentu membuat mereka memasang target tinggi di ajang bergengsi level ASEAN itu. Berbeda dengan timnas Vietnam, Ketum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa Piala AFF bukan lagi prioritas dari timnas Indonesia. Sejalan dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Coach Shin saat ini, skuad Garuda harus memiliki target yang tinggi, bukan lagi level ASEAN, tapi level Asia bahkan dunia. Meski begitu, Sintayong sendiri bertekad untuk memenuhi 2 target terdekatnya, yakni lolos di posisi ketiga atau keempat pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan ingin menjuarai Piala AFF 2024. Nah, demi misi mencapai target itu, ayo kita dukung kiprah timnas Indonesia di berbagai ajang ke depan. Tak peduli siapapun pemainnya, yang jelas kita satu, kita Indonesia.